Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah selalu menyatukan kita.
hari ini Mbak Claudia jadi inget deh sama pahlawan-pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia. Oh iya, Mbak Tina, Mbak Tias, ada nggak pahlawan yang difavoritin? Ada dong, kalau Mbak Tina idolanya Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Sama satu lagi loh yang punya otot kawat, tulang besi, siapa coba? Gatot Kaca. Oh, kalau Mbak Tias? Nah, kalau aku sendiri, aku suka banget sama Ibu R.A. Kartini sama Superman. Wow, yang tadi disebutin keren-keren dan hebat-hebat banget ya adik-adik. Tapi ada lagi loh yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Siapa Mbak? Siapa tuh? Yesus jagoan kita. Ayo adik-adik, semangatnya masih full kan? Bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan pujian Yesus jagoan kita. Ada gerakannya, ikutin ya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus jagoan kita. Oh Yesus jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus jagoan kita. Oh Yesus jagoan kita. Wah, kalau Tuhan Yesus emang bener paling hebat ya, Mbak? Iya, betul banget. Tuhan Yesus emang paling hebat. Eits, masih berdiri adik-adik, kita mau nyanyikan satu lagu lagi nih. Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Silakan duduk adik-adik.
Sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang satu kehebatan Tuhan Yesus kita. Gimana ya ceritanya? Nanti akan diceritakan oleh Mbak Tina. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktumu pada hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman, kiranya Engkau berkati dan kuduskan. Haleluya, amin. Amin. Silakan Mbak Tina. Terima kasih Mbak Claudia dan Mbak Tias. Hari ini Mbak Tina mau ajak adik-adik untuk mendengarkan dan melihat cerita firman Tuhan lewat sebuah video yang seru loh. Tapi sebelumnya Mbak Tina mau tanya dulu nih, siapa adik-adik yang tahu tanggal berapa Indonesia merdeka? Berapa? Ya bener, tanggal berapa Mbak Tias? Tanggal 17 Agustus 1945. Iya, terus tahu nggak kenapa tanggal 17 Agustus itu disebut sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia? Kenapa tuh Mbak? Karena pada zaman dahulu bangsa Indonesia itu ya dari nenek-nenek, kakek-kakek, buyut, anak-anak kecil semua dijajah sama bangsa asing. Lama banget. Dijajah itu nggak enak loh. Hidupnya susah, kurang makan, kurang tidur, nggak bisa main, bahkan tiap hari disuruh kerja terus. Ih, nggak enak ya Mbak? Iya, nggak kayak sekarang. Adik-adik kalau mau main gampang, banyak mainan yang canggih-canggih. Mau makan tinggal bilang, Mama aku lapar. Kalau mau tidur, enak, kasurnya empuk. Dan nggak perlu kerja lagi, karena kalau sekarang sebagian besar keluarga yang kerja bukan anak-anak yang disuruh kerja, tapi papa dan mamanya. Nah, Mbak Claudia sama Mbak Tias, lewat video berikut ini Mbak Tina mau cerita tentang hari kemerdekaan atau hari pembebasan orang Israel dari bangsa Mesir. Yuk kita saksikan bersama-sama. Lihatlah. Penyihir? Wow. Penyihirku juga bisa buat seperti yang Tuhanmu buat. Keluar! Bilang pada bangsamu, aku takkan pernah lepaskan mereka. Firaun, Tuhan Allah orang Yahudi mengutusku untuk berkata kepadamu, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku di padang gurun. Kuperingatkan kau, Musa, jangan cobai kesabaranku, atau kau akan tanggung akibatnya. Maka, biarlah air menjadi darah. Aku akan mandi di istana sore ini. Harus apa lagi? Demikian kata Tuhan, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku. Jangan mimpi. Maka Mesir akan mengalami lebih banyak tulah. Katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar, bisul, hujan es, belalang, tidak. Ra Maha Kuasa
Kuasa, Dewa Matahariku, lindungi kami dari siksaan Allah Gembala ini. Aku akan datangkan satu tulah lagi atas Firaun dan Mesir. Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan meninggal. Tapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah anak domba di palang pintu sebagai tanda. Ketika Tuhan melihat darah itu, Dia akan melewati mereka. Bahkan anak sulung Firaun akan binasa. Pergi! Tinggalkan rakyatku dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu! Bukan budak lagi. Syukur pada Tuhan dan kepada Musa. Kami dibawa ke hidup yang baru. Nah, adik-adik, tadi kita udah tonton bersama ya. Kalau orang Israel itu bisa selamat dan bebas dari tanah Mesir karena mereka taat mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Coba adik-adik bayangkan, kalau dulu itu orang-orang Israel hanya memotong anak domba atau kambing. Sebelumnya sudah dimasak lalu dimakan. Tapi mereka lupa darahnya tidak dioleskan di pintu rumah mereka. Atau saat mereka mendengar perintah Tuhan melalui Musa, tapi mereka nggak percaya dan mereka nggak menjalankannya. Kira-kira gimana? Akibatnya, keluarga orang-orang Israel pasti akan celaka adik-adik. Jadi lewat firman Tuhan hari ini, kita semua diajarkan untuk taat mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Supaya ada sukacita dan kegembiraan seperti yang dirasakan bangsa Israel tadi. Mereka bersorak-sorai karena mereka sudah bebas, sudah merdeka, dan mereka sudah selamat. Seperti yang ada tertulis dalam kitab Keluaran 12 ayat 14a yang berbunyi demikian. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Nah, sama seperti bangsa Israel yang telah dipimpin Tuhan tadi, sehingga mereka bebas dari tanah Mesir, Tuhan juga telah menyertai bangsa Indonesia adik-adik, sehingga bisa memperoleh kemerdekaan pada 75 tahun yang lalu. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus merayakannya dengan terus bersukacita dan bersorak-sorai kepada Tuhan Allah kita. Yuk adik-adik, kita katakan kembali, hore, kita bebas, kita selamat. Hore, kita bebas, kita selamat. Sekian dulu cerita dari Mbak Tina. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Pada 75 tahun yang lalu kami boleh terbebas dari bangsa penjajah. Dan Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mohon agar Tuhan membimbing kami untuk dapat mempertahankan kemerdekaan ini Tuhan, dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang tentunya hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, bagus sekali firman Tuhan hari ini Mbak Tina. Terima kasih ya Mbak Tina untuk firman Tuhan hari ini. Sama-sama. Dengan taat mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan akan membuat hidup kita penuh sukacita, damai sejahtera, dan merasakan hidup yang disertai Tuhan. Betul Mbak Tias. Oh ya adik-adik, siapa yang mau taat sama Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Wah, banyak banget ya. Banyak hal yang baik yang kita lakukan untuk taat sama Tuhan Yesus. Salah satunya mendengarkan nasihat Papa Mama. Saat Papa Mama kasih tahu hal yang baik, kita harus dengarkan dan jangan lupa lakukan ya adik-adik.
Ayo sama-sama kita katakan, aku mau taat, aku mau dengar-dengaran sama Tuhan dan sama Papa Mama, sambil kita naikkan pujian T-A-A-T, taat. Ayo sambil bangkit berdiri adik-adik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Selalu taat pada Tuhan ya adik-adik. Ketaatan pada Tuhan mendatangkan hidup. Taat juga pada papa dan mama ya. Meskipun sekarang ini papa mama pasti selalu bilang jangan main di luar rumah dulu, rajin cuci tangan pakai sabun, dan makan makanan yang sehat dan bersih. Tapi kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya, karena itu semua untuk kebaikan kita. Betul banget Mbak Tina. Karena virus corona masih ada loh adik-adik sampai sekarang. Jadi kita harus selalu hati-hati. Sekarang adik-adik duduk yang manis lagi ya. Kita lanjutkan ibadah bersama Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas kesukacitaan, kesehatan, dan juga kesatuan hati yang Tuhan berikan kepada kami. Meskipun kami masih melakukan ibadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan selalu tetap menyatukan kami menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Oleh karena itu, ya Allah, pada minggu hari ini kami siap untuk menerima sabdamu. Berfirmanlah kepada kami, nyatakanlah maksud dan kehendak-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan keseharian hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini diambilkan dari Injil Matius, pasalnya yang ke-18, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu,
jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan memelihara di dalam hatinya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan September oleh Sinode GKJ ditetapkan sebagai bulan katekese liturgi. Artinya selama 1 bulan ini atau selama bulan September ini kita diajak untuk kembali merefleksikan peribadahan yang selama ini sudah dijalankan. Peribadahan yang dimaksudkan di sini bukan hanya ibadah dalam arti sempit, yaitu kita melakukan ritual dengan perangkat liturgi, tetapi juga peribadahan secara luas, yaitu melakukan aksi dengan berdasarkan pada keteladanan Tuhan Yesus. Kedua sisi dalam peribadahan ini tidak dapat dipisahkan, sebab melalui rutinitas melakukan ritual, kita membangun keintiman dengan Allah. Sementara melalui aksi berdasarkan keteladanan Yesus, kita membangun keintiman dengan sesama manusia. Kedua sisi ini saling bercampur satu sama lain, seperti saat kita melakukan aksi berdasarkan keteladanan Yesus, tentu setiap aksi kita itu bersumber pada rutinitas ritual yang kita lakukan. Begitu pula sebaliknya, rutinitas ritual semakin akan terasa dibutuhkan saat kita banyak melakukan aksi. Sebab aksi-aksi tanpa rutinitas ritual akan menimbulkan kekeringan atau kegersangan rohani. Nah, selama masa pandemi ini tentu kita merasakan bahwa aktivitas peribadahan kita mengalami perubahan. Tidak hanya soal pembatasan kerumunan yang mengakibatkan kita tidak bisa melakukan rutinitas ritual ibadah di gereja, tetapi juga soal perjumpaan kita dengan sesama yang lebih banyak dilakukan secara virtual. Tentu menuntut kita untuk segera menemukan cara-cara baru di dalam membangun keintiman dengan Tuhan dan sesama. Di minggu pertama bulan katekese liturgi ini, kita diajak untuk merenungkan ajaran Tuhan Yesus, untuk saling mengingatkan agar terbangun persekutuan yang saling menopang. Dan bacaan kita di minggu pertama bulan September ini adalah tentang Injil Matius yang menceritakan bagaimana kita belajar untuk saling menasehati satu sama lain. Kita bisa melihat dalam bacaan kita hari ini bagaimana alam pikir Yahudi yang kita bisa temui dalam Perjanjian Lama sangat diberi penekanannya, yaitu soal penekanan pada kedisiplinan moralitas. Ada aturan-aturan yang cukup ketat yang menuntut umat untuk setia melaksanakannya. Nah, kalau kita membaca Perjanjian Lama itu sangat kental dan sangat kelihatan sekali. Salah satunya adalah yang dijadikan pijakan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya mengenai saling menasehati. Ini kalau mau kita baca dalam Ulangan 19 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.
Berangkat dari ayat ini, kemudian dalam Injil Matius dibuatlah 3 tahap berjenjang dalam menasihati saudara persekutuan yang melakukan kesalahan atau dosa. Tahap pertama adalah bicara secara personal atau 4 mata. Tahap kedua adalah mengajak 1 orang atau 2 orang saksi dalam percakapan. Dan tahap ketiga adalah membicarakannya secara terbuka dengan seluruh jemaat. Kalau kita mau melihat alasan dibuat tahapan secara berjenjang itu adalah supaya ada waktu yang cukup bagi saudara yang melakukan kesalahan atau dosa itu untuk segera menyadari dirinya, menyadari kesalahannya, menyadari dosanya, lalu kemudian melakukan pertobatan. Sebab bisa jadi saat dia melakukan dosa atau saat dia melakukan kesalahan, dia berada dalam kondisi tidak tahu atau tidak sadar. Dan harapannya ketika diingatkan secara personal, dia langsung ingat bertobat. Atau kalau belum juga, ya 2-3 orang dibawa, dia kemudian ingat dan kemudian mau bertobat. Dan sebagai jalan terakhir, kalaupun dia masih mengeraskan hati, ya seluruh jemaat yang memberitahukannya, supaya harapannya orang tersebut kemudian sadar dan melakukan pertobatan. Akan tetapi dikatakan juga, kalau ternyata saudara yang melakukan dosa itu tidak mau juga bertobat setelah 3 tahap berjenjang itu dilakukan, maka ada sanksi pengucilan. Nah, ini juga kita bisa baca di dalam kitab Bilangan pasal 15 ayat 30 dan 31. Bunyinya demikian. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Mungkin ketika kita membaca ayat ini, muncul pertanyaan dalam benak kita. Loh, kok dalam komunitas Kristen ada pengucilan? Bukankah Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan kita juga diajarkan untuk mengampuni kesalahan orang lain? Atau kita mungkin muncul juga dalam benak kita, ya itu kan aturan di perjanjian lama dalam kitab Bilangan, sedangkan dalam perjanjian baru kan Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih, ya mungkin itu sudah nggak berlaku lagi. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita perlu sekali lagi melihat kalimat awal dari kitab Bilangan pasal 15 ayat yang ke-30. Di sana dituliskan, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja. Ada keterangan di awal bahwa sanksi pengucilan itu terjadi karena orang tersebut melakukan dosa secara sengaja. Artinya, ia sudah tahu bahwa tindakannya tidak benar, sudah tahu tindakannya tidak baik, tetapi tetap juga dilakukannya. Ia secara sadar melakukan dosa dan pelanggaran. Atau bisa juga ia yang tadinya tidak tahu, tidak sadar bahwa tindakannya berdosa, tetapi setelah diberitahukan melalui ketiga tahapan itu bahwa tindakannya salah, ia tetap bergeming dan tetap merasa dirinya benar. Orang-orang semacam inilah yang kemudian kita mengkategorikannya sebagai orang yang keras kepala, orang yang bebal. Berhadapan dengan orang yang keras kepala dan bebal ini agak sulit untuk mengharapkannya mau segera berubah. Sebab ia melakukan dosanya, sekali lagi, secara sadar. Bahkan merasa tindakannya itu adalah benar. Berhadapan dengan orang semacam ini, hanya kuasa Tuhan saja yang mampu mengubah hati dan pikiran orang seperti itu.
Itulah sebabnya di bagian akhir perikop kita di sana dituliskan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bagian penutup dari perikop ini hendak menerangkan sikap kita saat berhadapan dengan orang yang keras kepala atau bebal, yaitu kita bersehati dengan saudara-saudara seiman lainnya untuk kemudian kita mendoakannya. Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, dalam pengalaman kita sehari-hari, pernahkah Bapak Ibu Saudara punya pengalaman berjumpa dengan sesama yang selalu punya segudang alasan untuk membenarkan dirinya sendiri, padahal sudah jelas-jelas melakukan kesalahan? Kira-kira Bapak Ibu Saudara pernah nggak ketemu orang seperti itu? Dan kalau kita pernah ketemu dengan orang seperti itu, apa yang kemudian biasanya kita lakukan? Apa yang biasanya kita lakukan saat kita berelasi dengan orang yang keras kepala dan bebal? Bagaimana kira-kira tindakan kita kalau kita ketemu sama orang yang suka ngeyel, meskipun sudah bolak-balik dikasih tahu? Misalnya orang yang tetap ngotot bilang bahwa COVID-19 itu konspirasi, sehingga akhirnya dia nggak pakai protokol kesehatan, atau tetap memaksakan bikin acara yang menimbulkan kerumunan. Kira-kira bagaimana reaksi kita? Tentu langkah paling mudah adalah bodo amat, ya kan? Alias ya udahlah, nggak usah lagi kita melanjutkan relasi dengan orang tersebut. Udahlah, anggap aja nggak kenal. Kenapa? Ya bikin capek hati gitu. Akan tetapi, pernahkah kita membayangkan kehidupan orang tersebut nantinya jika tidak ada lagi orang yang mau mengingatkan dan mendoakannya? Bisa jadi orang itu akan semakin jatuh tenggelam di dalam dosanya, lalu kemudian kehilangan arah tujuan hidupnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, melalui tema ibadah sebagai tanda keselamatan di minggu pertama bulan katekese liturgi ini, kita diajak untuk mau terus bersehati mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, dan juga orang-orang yang ngeyelan, yang keras kepala, yang bebal, agar kuasa Tuhan memberikannya kelembutan hati dan kesadaran diri untuk mengusahakan hidup benar. Terlebih lagi di tengah situasi seperti sekarang ini, kita tentu diajak untuk terus bersehati, saling mendoakan semua saudara sepersekutuan agar kita taat dan setia dalam beriman. Sebab dalam situasi yang sulit karena pandemi COVID-19 ini, kita bisa saja luntur imannya ketika himpitan-himpitan kebutuhan sehari-hari mulai terus membayangi kita, sementara mungkin pekerjaan kita mulai terasa sulit lah begitu dengan kondisi-kondisi yang ada himpitan ekonomi, dan bisa jadi kita kemudian berpikir pendek lalu menghalalkan segala macam cara untuk tetap bisa bertahan hidup. Maka disinilah sekali lagi kita diajak untuk bersama-sama bersehati, saling mendoakan semua saudara sepersekutuan kita supaya kita bisa tetap beriman. Pandemi COVID-19 memang membuat kita tidak dapat berjumpa secara ragawi, tetapi doa memperjumpakan kita secara batiniah. Dengan bersehati, marilah kita saling mendoakan agar dapat melewati pandemi ini bersama-sama. Tuhan selalu menyatukan dan memberkati kita semua, sehingga keselamatan yang telah diberikannya akan tetap terpelihara sampai akhir hidup kita. Amin.
Mari kita mengambil waktu bersatu teduh sejenak. Dalam satu teduh ini kita ingat, kita bayangkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang mungkin ngeyelan, keras kepala, yang bebal. Lalu mari kita mendoakan mereka. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sadar bahwa dalam kehidupan ini kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu kami memohon pengampunan-Mu dan berikan kami kelembutan hati agar kami cepat menyadari kesalahan dan dosa kami. Kami memohon pengampunan-Mu jikalau tutur kata atau perbuatan kami pernah menyakiti saudara-saudara kami yang lainnya. Dan kami mohon agar kami tetap Tuhan persatukan di dalam darah Kristus, sehingga damai sejahtera tetap menyelimuti kami semua. Kami berdoa untuk setiap orang yang pernah menyakiti hati kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang masih mengeraskan hatinya, tidak mau menyadari kesalahannya, tidak mau bertobat dari Engkau. Kami mohon Tuhan, Engkau menjamah hatinya, lembutkanlah, sehingga saudara-saudara kami ini kembali kepadamu, berbalik dari dosanya, dan beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
marilah bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang sejarah penyelamatan Allah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh rahmat, kami mengucap syukur jikalau hari ini kami Engkau undang bersama-sama memenuhi panggilan Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah keluarga di tempat kami masing-masing. Sungguh, meski dalam keterbatasan yang kami rasakan, kami melihat apa yang kami lakukan ini merupakan bagian dari undangan dan cinta kasih Tuhan yang mau terus merawat iman kami. Oleh karenanya, ajarkanlah kami untuk senantiasa bersukacita dalam melaksanakan ibadah, karena kami mengetahui bahwa ibadah yang kami langsungkan mampu memelihara iman kami. Ya Allah yang penuh kasih, dalam keterbatasan ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul sampai dengan hari ini. Kami berdoa bagi mereka yang merasakan kelemahan secara fisik. Biarlah Tuhan yang memulihkan dan menguatkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan di pekerjaannya. Kiranya Tuhan membantu memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang rindu akan momongan, Tuhan yang memperlihatkan rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan. Pun juga kami berdoa bagi kaum Adi Yusuo,
Sesepuh kami yang saat ini juga bersama-sama dengan kami harus tinggal di rumah. Tuhan yang berkati dan merawat mereka semua di dalam kelemahan fisik yang mulai dialami. Tuhan yang memampukan mereka untuk senantiasa memelihara sukacita Tuhan, sehingga pengharapan tidak menjadi pudar. Kami pun teringat akan pergumulan gereja kami, GKJ Tangerang, yang saat ini bergumul akan berbagai hal terkait dengan proses renovasi gedung gereja yang sampai hari ini masih dikerjakan. Demikian juga renovasi Pastori Medang pun juga terkait dengan proses pelunasan Sudirman 52 yang sampai saat ini masih terus kami usahakan. Tuhan berkati kami semua sehingga kami dapat bersatu padu untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan pada kami. Pun demikian bagi gereja Pepatan Serpong, GKJ Tangerang Pepatan Serpong, kami berdoa dalam setiap pergumulan yang harus dijalani, penundaan masa pendewasaan yang harus terjadi, proses pergumulan pembimbingan Saudara Diki Revaldo, proses pergumulan pelunasan rumah pastori. Tuhan yang berkati semua kerinduan ini, dan biarlah Tuhan menunjukkan pada kami jalan dan rancangan-Mu bagi saudara kami ini. Kami menyerahkan pula bangsa dan negara kami ke dalam bimbingan tangan-Mu. Engkau berkati pemimpin kami, Engkau berkati orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk membantu mengusahakan kebaikan di negara ini. Berikanlah mereka kebijaksanaan sehingga dalam kondisi yang sulit ini, para pemimpin kami mampu mengatasi situasi ini dan membawa bangsa ini terus pada pengharapan. Kami juga terus mempergumulkan situasi kami yang saat ini belum juga kunjung reda. Pandemi ini terus membawa kami pada keprihatinan, bahkan sampai 5 bulan kurang lebih berlangsung situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan yang membantu kami semua untuk terus menjaga kondisi fisik, Tuhan yang membantu kami semua untuk menjaga kedisiplinan, sehingga kami semua turut dalam pemulihan dunia yang saat ini dikerjakan oleh banyak orang. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.